Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pelayanan berbasis solidaritas kemanusiaan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Dalam Kisah Para Rasul 6, ayat 1 sampai ayat 5, digambarkan bagaimana komunitas Kristen mula-mula di Yerusalem mengalami pertumbuhan dan perluasan yang pesat. Dengan semakin banyak orang yang bergabung dengan komunitas Kristen mula-mula ini, muncul keluhan tentang distribusi sumber daya yang kurang adil dalam memenuhi kebutuhan beberapa kelompok dalam komunitas baru ini. Secara khusus, ada keluhan bahwa orang Yahudi Helenistik berbahasa Yunani dan berasal dari bagian lain dunia Mediterania diabaikan dalam pembagian makanan setiap hari. Sedangkan orang Yahudi berbahasa Ibrani yang berasal dari komunitas Yahudi lokal di Yerusalem, menerima lebih banyak dukungan. Hal ini menimbulkan konflik dalam masyarakat, dan mengancam akan memecah belah keutuhan komunitas. Perikop ini menunjukkan bagaimana komunitas Kristen mula-mula menghadapi konflik ini, dan mempertahankan persatuan dalam menghadapi keragaman. Para rasul menyadari pentingnya menangani kebutuhan semua anggota komunitas, jadi mereka mengusulkan sebuah solusi, yaitu menunjuk 7 orang diaken, untuk mengawasi pembagian makanan setiap hari, memastikan bahwa setiap orang diperhatikan dengan adil. Ketujuh diaken yang ditunjuk oleh gereja mula-mula, dipilih bukan karena status atau kedudukannya, tetapi karena kesediaannya untuk melayani orang lain. Mereka digambarkan sebagai penuh dengan roh dan hikmat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki reputasi baik, bijaksana, dan kedewasaan rohani. Dengan demikian, umat Kristiani mula-mula dapat menjaga persatuan dan solidaritas, memastikan bahwa semua anggota komunitas diperhatikan, dan pesan Injil dapat terus menyebar. Secara keseluruhan, bacaan Alkitab hari ini menunjukkan pentingnya mengatasi konflik dalam komunitas dengan cara yang sehat dan konstruktif, dan menyoroti pentingnya kepemimpinan dan pelayanan berbasis solidaritas yang melengkapi pemberitaan firman Tuhan dalam mempromosikan pesan Injil. Apa pesan Tuhan untuk kita? Melalui perikop ini, Tuhan memanggil kita untuk menyadari adanya keterkaitan semua manusia, dan bekerja menuju keadilan dan kesetaraan bagi semua anggota komunitas kita, terutama mereka yang paling rentan dan terpinggirkan. Tuhan ingin agar kita mempraktikkan kepemimpinan yang melayani, menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri, dan berusaha untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Ini berarti mengakui pentingnya resolusi konflik yang sehat, berusaha mengatasi konflik dengan cara yang mempromosikan pemahaman, dialog, dan rekonsiliasi. Tuhan juga menginginkan agar kita menyadari pentingnya komunitas dalam pertumbuhan dan perkembangan rohani kita.
Dengan menjadi bagian dari komunitas pendukung yang mendorong kita untuk bertumbuh dalam iman kita, dan mendukung kita dalam pergumulan dan tantangan kita, kita dapat belajar dari teladan gereja mula-mula, dan mendorong solidaritas dan pembangunan komunitas. Secara keseluruhan, Tuhan ingin agar kita menjadi agen keadilan dan kesetaraan dalam komunitas kita, untuk saling melayani dalam kerendahan hati, untuk mengatasi konflik dengan cara yang sehat, dan untuk membangun komunitas yang mendukung dan mempromosikan pertumbuhan rohani umat. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Seperti gereja mula-mula, kita harus memprioritaskan keadilan dan kesetaraan dalam komunitas Kristen kita. Ini berarti memperlakukan semua anggota jemaat dengan adil, dan memastikan bahwa kebutuhan yang paling rentan dan terpinggirkan, terpenuhi. Kita harus berusaha untuk mempraktikkan kepemimpinan yang melayani, menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri, dan berusaha untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Ini berarti memimpin dengan memberi contoh, dan bersedia berkorban untuk kebaikan yang lebih besar. Konflik tidak dapat dihindari dalam komunitas manapun, tetapi kita harus berusaha mengatasi konflik dengan cara yang sehat, yang mendorong pemahaman, dialog, dan rekonsiliasi. Ini berarti bersedia mendengarkan orang lain, mencari titik temu, dan mengupayakan solusi yang menguntungkan semua orang. Kita harus menyadari bahwa kita semua saling berhubungan, dan bahwa tindakan kita berdampak pada orang lain. Dengan mengupayakan keadilan dan kesetaraan dalam komunitas kita, kita dapat menciptakan dunia di mana semua anggota diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Seperti gereja mula-mula, kita harus berupaya membangun komunitas yang mendukung, yang mendorong kita untuk bertumbuh dalam iman kita, dan mendukung kita dalam pergumulan dan tantangan kita. Ini berarti berada di sana untuk satu sama lain, berbagi beban, dan saling membantu untuk tumbuh dan berkembang, baik sebagai individu maupun komunitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita, kita dapat menjadi pelayan berdasarkan solidaritas, bekerja menuju keadilan dan kesetaraan dalam komunitas kita, mempraktekkan kepemimpinan yang melayani, mencari penyelesaian konflik yang sehat, mengenali keterkaitan kita satu sama lain, dan membangun komunitas yang tidak egois, tetapi saling mendukung, yang akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan spiritual. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa ada banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang Tuhan. Kami memohon agar Tuhan hadir bersama mereka yang berjuang, mereka yang menghadapi kesulitan dan pergumulan, dan mereka yang membutuhkan kasih dan dukungan Tuhan. Bantu kami untuk menjadi instrumen kedamaian dan kenyamanan, menjangkau mereka yang terluka di sekitar kami, dan memberikan kata-kata penyemangat, menyediakan telinga yang mendengarkan keluhan mereka, atau uluran tangan yang membantu meringankan beban mereka. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan di dunia, bekerja menuju keadilan dan kesetaraan untuk semua. Kami berdoa, terutama bagi mereka yang paling rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat kita, bagi mereka yang menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan, dan bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Semoga mereka merasakan kasih dan dukungan Tuhan dengan cara yang nyata, dan semoga kami menjadi sumber harapan dan dorongan dalam hidup mereka. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.